Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandika Ramesya Putri dari kelas NB2A NRP 1125040013 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NRP 1125040020. Di sini kami akan menjelaskan mengenai M-Banking. Di sini kami menjelaskan M-Banking BCA. Nah, di era zaman sekarang, orang-orang kan pada cashless. Nah, M-Banking ini memudahkan juga. Maka dari itu, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai M-Banking, kita harus mengenal pengertian M-Banking dan BCA itu sendiri. M-Banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembayaran belanja online, hingga aplikasi rekening tanpa harus datang ke bank atau ATM. Nah, BCA itu juga memiliki dua aplikasi, BCA Mobile dan My BCA. Nah, hal dua itu merupakan aplikasi platform digital yang menggunakan BCA ID agar nasabah dapat mengakses berbagai informasi rekening dalam satu aplikasi. Selanjutnya adalah kelebihan tentang banking BCA. Yang pertama adalah kemudahan transaksi seperti yang sudah disebutkan. Jadi dalam M-Banking BCA ini kita bisa mengakses semua transaksi perbankan hanya dalam satu aplikasi saja. Kemudian yang kedua adalah fiturnya lengkap, seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa cek saldo, kemudian bayar tagihan, dan lain sebagainya. Ketiga, integrasi investasi. Yang keempat, keamanan berlapis. Jadi di M-Banking ini biasanya ada kode verifikasinya, kemudian ada passwordnya, kemudian ada facial recognition-nya juga. Lalu yang kelima, efisiensi biaya. Jadi kita kalau mau transaksi tidak perlu keluar rumah lagi. Lalu selanjutnya keamanan berlapis, kita juga harus menggunakan penggunaan PIN dan password akun dan tidak membagikan PIN, password, atau OTP. Lalu yang kedua, verifikasi OTP atau one time password, gunakan password yang kuat dan sulit ditebak. Lalu sistem biometrik atau sidik jari dan face recognition. Selain itu, kita juga harus menghindari penggunaan wifi publik saat bertransaksi agar data kita tidak terlacak. Nah, maka dari itu kita menggunakan enkripsi data transaksi, lalu notifikasi transaksi secara real time, dan sistem logout otomatis pada aplikasi. Tetapi di aplikasi kita juga harus rutin melakukan update aplikasi dan log di history handphone setelah menggunakan akun. Selanjutnya adalah kekurangan dari M-Banking BCA. Yang pertama adalah ketergantungan internet. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pembayaran digital. Jadi ketergantungan internet itu sangat tinggi. Apabila internet kita itu nyendat atau tidak lancar, itu biasanya transaksinya tidak berhasil. Kemudian yang kedua adalah resiko saat perangkat hilang. Jadi aplikasi dan perangkatnya sendiri, misal kayak HP, laptop, itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau HP-nya hilang atau laptopnya hilang, aplikasinya otomatis ikut hilang. Tapi datanya tidak hilang gitu di pihak banknya. Ketiga, validasi nomor SIM. Keempat, tampilan klasik. Yang kelima, perangkat terbatas, jadi tidak bisa login di banyak perangkat dalam satu waktu gitu. Lalu pengaruh terhadap perilaku konsumen, kemudahan transaksi M-Banking ini menyebabkan seringnya melakukan transaksi online. Karena di aplikasi tersebut kita bisa menggunakan promosi, cashback, diskon. Nah, yang menjadikan konsumsi atau konsumen itu tadi menjadi impulsif atau sangat boros dan kalah. Tetapi M-Banking ini memiliki sisi positifnya, yaitu membantu masyarakat menghemat waktu, mempermudah pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena dengan transaksi online ini kita memudahkan tanpa harus mencari ATM offline dan mendukung terbentuknya gaya hidup cashless. Karena di era sekarang orang-orang tuh malas menggunakan cash atau uang tunai, tapi lebih menggunakan transaksi cashless itu tadi atau masyarakat tanpa uang tunai. Lalu yang terakhir ini ada study case dari kita. Jadi kalian bisa men-scan barcode yang tertera di situ. Nah, di sini ada rangkumannya, di mana di postingan tersebut korban ini selaku yang memposting
melakukan transfer sebesar 74.000 melalui BCA kepada pihak lain atau biasa kita sebut ya penjualnya gitu. Nah, setelah transfer dilakukan, penerima ini malah menutup komunikasi gitu. Jadi diblokir WhatsApp-nya. Kemudian korban menghubungi Halo BCA dengan nomor 1500888 dan mengikuti prosedur pelaporan. Jadi korban ini menyebutkan di situ diminta melengkapi dokumen seperti identitas, bukti transfer, surat pernyataan, dan surat permohonan pemblokiran rekening. Nah, dalam kurun waktu 24 jam, akun terduga pelaku ini diklaim telah diblokir dalam kurang waktu 24 jam oleh pihak BCA gitu. Jadi di sini kita bisa tahu kalau BCA ini sangat-sangat responsif dalam menanggapi laporan dari nasabahnya gitu. Ya, karena kita juga kadang di luar kendali kita, tidak hanya terkena cyber, kayak kita kan sudah melakukan cyber security dengan melakukan verifikasi 2 langkah. Tetapi kadang kita juga terkena scam seperti tadi case tadi, sehingga umumnya pihak BCA ini melakukannya secara tanggap dan responsif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.